Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas TF 601. Di kelompok 4 beranggotakan 2 orang, di mana salah satu orangnya nama saya Riki Nur Wahid. Saya Muhammad Rafi Pranaja. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas teknik komputasi, di mana kami di sini menganalisis suatu data dan data ini kami analisis menggunakan metode Gauss ya, eliminasi Eliminasi Gauss Gauss dan dan juga regresi regresi linear. linear. Kami menggunakan 2 software, di mana software yang digunakan itu pertama ada Excel, yang kedua ada MATLAB ya. Ya. Dan datanya itu kami di sini ingin mengetahui tentang pengaruh penggunaan handphone atau screen time terhadap waktu ideal jam tidur atau kualitas tidur lah bisa dibilang. Oke, mungkin langsung saja ke Excelnya. Stop dulu ya. Langsung aja. Langsung aja ya. Di sini ada datanya nih. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita ada analisisnya 7 hari lah. Dan anggota keluarganya ada ayah, ibu, kakak. Dan di sini X, Y, Z-nya itu, di mana X-nya itu waktu penggunaan handphone, satuannya menit ya. Waktu lama tidur kita ubah juga ke menit. Dan di sini itu ada umur yang nantinya mempengaruhi waktu ideal tidurnya. Ini kita dapat data juga bahwa dengan umur segini-gini itu waktu ideal tidurnya itu 420 menit, 420 menit, dan 540 menit gitu. Kita lanjut aja ke datanya. Ini kan dapat nih datanya, kita masukin ke matriksnya, bikin matriks X1, X2, X3 sama dengannya ini. Nah, habis itu kita lakuin metode segitiga atas gitu. Dimana 3 bagian ini kita bikin 0 biar nantinya bisa kita dapetin nilai X1, X2, X3-nya. Nah, gimana sih cara bikin nolnya ya? Gampang lah, kita tinggal ini B2 dikali B1 itu kayak apa ya, XX yang kolom kedua sama kolom ke-1-nya dikaliin, dikurang kolom kedua dikaliin kolom ke-1, nantinya kan bakal 0 kan kalau kayak gitu. Ininya sama lah, tapi cuma diganti B1 sama B3-nya. Nah, lanjut ke sininya, ininya sama. Tinggal yang X2-nya ya sama baris ke 1 sama 2 tapi yang di X2-nya gitu. Nah, udah 0 semua ininya apa? 0 3 biji. Ini kan udah segitiga atas nih. Baru kita cari X1, X2, X3-nya. Kita cari dari X3 dulu. Nah, X3 kan ininya udah 0 nih 2, jadi tinggal 2 ini tinggal dibagiin doang, nanti dapat X3. Yang X2 tinggal 3 ini. Yang X1 ini tinggal 4 ini. Nanti dapat nilai X1, X2, X3-nya. Nah, sorry. Oke. Yang untuk setiap harinya juga sama. Ini kan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Semuanya sama. Caranya ya gitu. Ntar dapat si X-nya di hari Senin, X1, X2, X3-nya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya dapat. Nah, terus apa sih kalau udah dapat X-nya? Nah, kita masukin buat jadiin perbandingannya. Dimana kita bagi 3 juga, ayah, ibu, kakak di sini per harinya. Terus kita bikin 7 kali sama juga. Ntar kita masukin X di perharinya, kita masukin, terus kita lihat waktu ideal tidurnya itu sesuai nggak, mirip gak hasilnya gitu. Ini kan kalau yang waktu ideal tidurnya 420 nih. Nah, setelah kita masukin X-nya, ternyata hasilnya sama gitu. Yang ibu juga kita masukin X-nya, ternyata hasilnya sama. Jadi kesimpulannya itu ini kan data asli dengan data yang udah kita peroleh, hasilnya mirip sama lah ya. Berarti itu tuh masih jam tidurnya ideal ya. Udah sih, intinya itu sih yang eliminasi Gauss. Berarti kita bisa tahu di per hari itu si ayah dan ibu kakak waktu jam tidurnya ideal. Ya gitu. Oke, kita lanjut ke regression linear. Regresi linear. Nah, untuk di regresi linear ini datanya sama lah, sama kayak tadi kan. Nah, bedanya di sini kita bikinnya per orang. Jadi kita bikin datanya ada 7 hari kan, tapi kita bikin 3 kali data.
Jadi ada ayah, data ibu, data kakak. Dan kita bikin per hari di mana X-nya jadi waktu penggunaan handphone, Y-nya jadi waktu lama tidur, dan ini XI kuadrat, XI kali YI. Udah dapat data ini, kita bikin perhitungan regresi linearnya. Ini kan pakai rumus eliminasi Gauss. Ini dapat lah hasilnya. Ini buat apa sih kita eliminasi Gauss kayak gini? Ini tuh buat dapetin nilai yang A-nya sama AB, nilai A sama B dari eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss Jordan ya, yang segitiga atas sama segitiga bawah, nanti nyisa diagonalnya kan. Ya. Nah, jadi pertama itu kita sama kayak yang tadi bikin segitiga bawah dulu. Tapi kan ini cuman ada 2 gini, jadi yang dibikin 0 cuman yang ini aja. Nah, yang ini caranya ya sama, tinggal ya apa? Ini kali ini dikurang ini kali ini. Lanjut ke yang 0 kolom sebelahnya kan kita pengen bikin diagonal gitu kan. Berarti yang ini kolom JI I40 dibikin 0 juga. Nah, udah dua-duanya 0. Kita bisa nyari deh A sama B-nya gimana. Buat nyari B-nya itu ini B41 J41 itu ini ya, J41 dibagi I41 juga. Ini bagi ini intinya gitu. Yang A sama tinggal H40 ini J40 ini bagi ini, udah gitu. Itu dapat nilai AB-nya. Jadi intinya si eliminasi di regresi ini buat ngedapetin nilai A sama B-nya. Terus buat data yang ibu juga sama caranya. Pertama dieliminasi Gauss Jordan, dibikin datanya diagonal, ntar dicari AB-nya, sama yang kakak juga gitu. Intinya biar dapat nilai AB-nya. Terus nilai AB ini buat apa sih? Nilai AB ini itu kita nanti masukin ke persamaan Y sama dengan AB A plus B kali X gitu. X-nya itu dari mana? X-nya itu apa? X-nya itu nanti kita mau cari data yang mana, hari Minggu atau keberapa. Jadi ini kan X-nya ada nih. Ntar kita inputin ke si persamaan ini gitu. Nah, kita lanjut ke grafik ya. Buat grafiknya bisa dilihat sendiri seperti inilah. Jadi dari grafik aja bisa kita nilai lah bahwa si hubungan antara waktu penggunaan handphone dan waktu lama tidur itu berbanding terbalik ya. Jadi semakin kita sedikit menggunakan handphone, semakin waktu tidur kita itu semakin lama gitu. Karena ini kan kita di hari libur gitu. Jadi gimana ya? Kita pengen nyari hari dimana si waktu penggunaan handphone tuh benar-benar berpengaruh. Kan rata-rata orang-orang di hari libur tuh nggak beraktivitas lain lah rata-rata. Apalagi ini yang kakak ini main HP full. Nah, makanya itu grafiknya benar-benar kayak gini. Kalau main HP-nya lama, tidurnya juga lama. Main HP-nya sebentar, tidurnya lama gitu. Kalau yang ibu tuh sama lah. Intinya berbanding terbalik lah secara garis besar gitu dari grafiknya. Terus ini buat error relatif ya. Nah, ini error relatif. Jadi kita ngambil data ke-1 sama data ke-7 doang. Nggak semua data kita cari error relatifnya. Nah, buat nyari error relatif gimana sih? Nih, caranya tuh gini. Nah, nyari error relatif tuh kita bandingin antara A sama error relatif tuh A plus B dikali X ya. A plus BX yang itu. A plus B-nya itu dari mana sih? Yang ini kan ini ayah nih, data ayah. Berarti kita pakai yang pertama, A plus B-nya yang ini. Yang data ayah. Nah, X-nya, kita tergantung kita mau nyari error data relatif ke data keberapa. Kalau misalnya mau data ke 1 ya X-nya pakai yang pertama, yang hari Minggu berarti 399. Makanya ini dikali 399 gitu coba. Hasilnya 18% error relatifnya tuh.
Oke, udah dapat R relatifnya. Ini data ketujuh, intinya caranya sama, A plus B pakai yang ayah, terus X-nya yang ketujuh. Terus R relatif yang ibu ini sama caranya, A plus B juga, tapi X-nya pakai A plus B-nya pakai yang ibu, pakai data yang kedua, yang ini. Aduh, sorry. Pakai yang ini, terus X-nya pakai data X yang ibu ini. Yang pertama 397, hasilnya ini. Terus yang hari ketujuh juga sama, A plus B-nya pakai yang ibu, X-nya pakai yang ibu juga tapi data ketujuh. Nah, terus yang terakhir yang kakak, A plus B-nya pakai yang kakak yang terakhir nih, yang ini. Terus X-nya pakai X-nya yang kakak juga. Tergantung kita mau nyari yang keberapa. Kita kasih contoh yang 1 sama 7 juga. Nanti dapat error relatifnya segini. Jadi kesimpulannya mungkin dari regresi ini hubungan antara waktu penggunaan handphone dan waktu lama tidur itu berbanding terbalik ya. Jadi kita bisa lihatlah dari grafik ini bahwa semakin dari ketiga data ini, semakin sedikit kita menggunakan handphone, semakin lama waktu tidur kita rata-rata kayak gitu. Terus kita juga ngambilnya datanya di hari libur juga biar apa ya, lebih nggak kepengaruh aktivitas lain lah intinya kayak gitu. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan regresi linear dan eliminasi Gauss. Mohon maaf bila ada salah kata. Jadi abis ini dilanjut sama Raffi Pranaja untuk menjelaskan menggunakan software MATLAB-nya. Oke, terima kasih Ricky. Di sini saya akan menjelaskan dengan aplikasi MATLAB. Kenapa kita menggunakan aplikasi MATLAB? Yaitu kita ingin membandingkan apakah data yang kita dapat apakah sama dengan di MATLAB dengan data yang ada di Excel. Oke, selanjutnya di hari pertama-tama kita masukkan dulu matriks yang di hari minggunya. Matriksnya kita input A sekian dan B sekian. Situ kita gabungkan matriks A dan B dengan menjadi AG. Setelah itu kita buat metode eliminasi Gauss-nya dengan cara si baris pertama ini, matriks AG baris pertama kita dibagi 399. Setelah itu baris kedua kita kurangi dengan 397 dikali baris pertama. Setelah itu baris ketiga itu kita ubah menjadi baris ketiga dikurang 817 dikali baris pertama. Setelah itu di baris kedua ini kita ubah menjadi baris kedua dibagi 200 per 133. Di baris pertama ini kita ubah lagi baris pertama dikurang 100 per 133 dikali baris kedua. Setelah itu di baris ketiga kita akan baris ketiga kita ditambah 227 tambah 2200 per 7 dikali baris kedua. Setelah itu baris ketiga ini kita bagi min 868. Setelah itu baris pertama kita dikurangi dengan 2 dikali baris ketiga, dan baris kedua ini kita ubah lagi menjadi baris kedua ditambah 373 dibagi 150 dikali baris ketiga. Setelah itu kita dapat hasilnya. Jika sudah mendapatkan diagonal dan segitiga atas, kita dapatkan X1, X2, X3-nya yaitu 0,2765, 1,0562 dan minus 0,1382. Selanjutnya di hari Senin kita masukkan matriks data di hari Senin, yaitu kita masukin menjadi matriks C dan matriks D. Kita gabungkan matriks C D. Setelah itu kita akan membuat diagonal dan segitiga atas.
Nah, matriks baris pertama ini kita bagi dengan 444, terus baris kedua ini kita akan kurangi, kita ubah menjadi baris kedua dikurangi 288 dikali baris pertama. Setelah itu baris ketiga ini kita akan ubah menjadi baris ketiga dikurang 592 dikali baris pertama. Setelah baris kedua kita bagi 660 per 37 dan seterusnya, dan akan mendapatkan nilainya 0,3891, 0,836 dan minus 0,0614. Sama di hari Selasa seperti itu. Kita masukkan matriks E dan F, lalu kita gabungkan E dan F, lalu kita metode eliminasi Gauss. Setelah itu akan mendapatkan nilai X1, X2 dan X3-nya. Di sini kami mendapatkan S1-nya 0,1689, 1,1604 dan 0,1561. Setelah itu di hari Kamis sama seperti itu, kita masukkan dulu. Lalu kita dihitung dengan metode eliminasi Gauss dan mendapatkan X1, X2, X3-nya itu 0,4228, 1,1274 dan 0,1072. Oh, maaf. Yang itu untuk hari Rabu. Nah, yang hari Kamis sama kita masukkan matriksnya. Dan lalu kita hitung dengan eliminasi Gauss. Setelah itu kita akan mendapatkan X1, X2, X3-nya sekian. Lalu dari Jumat sama caranya dengan metode hari yang lainnya. Kita masukkan matriks L dan M, lalu kita gabungkan, lalu kita hitung metode eliminasi Gauss-nya. Lalu kita akan mendapatkan nilai X1, X2, X3 di hari Jumat. Nilainya 0,3909, 0,9224 dan X3-nya minus 0,9152. Oke, di hari Sabtunya sama seperti yang lain, kita masukkan matriksnya. Lalu kita gabungkan. Lalu kita hitung dengan metode eliminasi Gauss. Lalu dapatkan hasil nilainya, yaitu 0,2930 dan 0,9881 dan 0,1545. Oke, lanjut kita ke regresi linearnya. Untuk regresi linear sama dengan metode dengan cara eliminasi Gauss. Pertama-tama kita masukkan dulu data-data di Excel ke MATLAB. Lalu kita bikin matriksnya. Matriks Y dan X, lalu kita gabungkan. Setelah itu kita akan hitung dengan baris pertama matriks YX dibagi 7. Lalu baris kedua dikurangi 3676 dikali baris pertama. Lalu baris kedua diubah menjadi baris kedua dibagi sekian. Setelah itu baris pertama kita dikurangi 3676 per 7 dikali baris kedua. Lalu kita akan mendapatkan B0 dan B1-nya. Oke, kita run dulu. Akan mendapatkan si bagian ayah, kita akan mendapatkan Oke, di sini kita akan regresi linear dengan MATLAB. Itu di sini di bagian ayah kita akan menghitung sama regresi linear dengan metode eliminasi Gauss. Kita masukkan matriks
matriks yang ada di Excel menjadi saya inputan Y menjadi sekian dan X menjadi sekian. Setelah itu kita gabungkan, lalu kita hitung dengan metode eliminasi Gauss. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai B0 dan B1 ya, atau A plus A dan B. Kita run. Nah, ini untuk ayah kita mendapatkan persamaan harga silinernya yaitu 340,11 dikurang 0,11 X. Oh maaf, itu ibu. Oh itu ibu. Nah ini yang kakak. Yang ayahnya yaitu kita mendapatkan 491,80 dikurang 0,41 X. Lanjut ke bagian ibu sama, kita masukkan matriks A dan B-nya dengan data yang sesuai di Excel. Lalu kita hitung dengan eliminasi Gauss. Lalu kita dapatkan persamaan regresi linearnya. Si ibu. Nah, si ibu kita akan dapatkan B0-nya 340,11 dan B1-nya minus 0,11 X. Lalu si kakak kita masukkan sama kayak ayah dan ibu, masukin matriksnya terlebih dahulu, lalu digabungkan, lalu hitung dengan metode eliminasi Gauss, lalu akan mendapatkan nilai B0 dan B1-nya. Di sini sudah dapat nilai B0 dan B1-nya yaitu 534,39 dan B1-nya minus 0,29. Yaitu jadi persamaan regresi linear Y kakaknya Y sama dengan 534,39 dikurang 0,29 X. Oke. Sekian dari saya penjelasan untuk metode eliminasi Gauss dan regresi linear dengan menggunakan MATLAB. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Oke, mungkin untuk penutupannya, jadi kesimpulannya kenapa kita memilih metode eliminasi Gauss dan regresi linear. Untuk eliminasi Gauss, jadi kita biarkan tahu bahwa setiap perharinya itu nanti jam tidurnya itu ideal apa enggak dengan time screen sekian gitu. Nanti dengan data aslinya kan jam tidur sesuai umurnya ada waktu idealnya kan. Ya. Nah, mungkin kalau buat regresi linear gimana? Kalau buat regresi linear, kenapa kita mengambil regresi linear? Karena kita ingin tahu ada nggak sih hubungan antara dua variabel itu, yaitu dengan waktu penggunaan handphone dan waktu lama tidur. Setelah kita data lalu dan kita hitung dengan Excel dan MATLAB, kita menemukan bahwa dua variabel itu saling berhubungan, tetapi berhubungannya berbanding terbalik. Jadi jika waktu penggunaan handphonenya tinggi atau lama, berarti waktu tidurnya semakin sedikit. Lalu sebaliknya. Oke, mungkin buat regresi linear gitu. Jangan disclaimer juga, jadi kita juga ini ngambil datanya pas hari libur ya. Jadi biar lebih apa ya? Biar lebih kerasa lah bahwa efek dari penggunaan handphonenya itu ke jam tidurnya. Kan kalau jam kerja mungkin nanti ada pengaruh dari kegiatan yang lainnya juga. Jadi kita ngambilnya di hari libur. Jadi mungkin walaupun pasti ada lah pengaruh faktor-faktor lain, nggak benar tau gitu 100%, tapi ya semoga ini bisa merepresentasikan lah gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata atau ada perkataan yang kurang enak dan juga ada penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.